semangat jawab salam ibu ya. Baiklah, tidak apa-apa. Kita sebelum mulai belajar kita berdoa. Baik, siapa yang pimpin doa kita hari ini? Bu. Tere, oke? Silakan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang pada pagi ini. Kami mau belajar, berkatilah kami dalam pelajaran, ampunilah dosa yang telah kami perbuat, dan berikanlah kesabaran kepada guru kami yang mengajar di dalam kelas ini. Inilah cuma doa kami yang disampaikan melalui anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih buat Tere sudah pimpin doa kita hari ini untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita Indonesia. Baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Tapi terlebih dahulu Ibu tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Gak ada? Berarti hadir semua ya? Bagus. Setiap hari harusnya memang seperti itu. Ayo kita lanjut menyanyikan lagu wajib nasional. Matius, boleh dipimpin ke depan menyanyikan lagu wajib nasional. Berkibarlah benderaku, 1, 2, 3 ya. Berkibarlah benderaku, lambang sudi gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani
Profil Pancasila. Ya. 1, 2, 3, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Sudah semangat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai rangka tubuh manusia. Minggu yang lalu sudah kita belajar mengenai bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Hari ini akan kita lebih perdalam bagian dari bagaimana tubuh kita bisa bergerak, yaitu bagian rangka. Nanti bagian-bagian dari bagaimana tubuh kita bisa bergerak itu dia ada rangka, ada otot, ada sendi. Yang hari ini akan kita lebih perdalam mengenai materi rangka tubuh manusia. Kita belajar hari ini mengenai rangka tubuh manusia itu tujuannya supaya yang pertama adalah kamu mampu mengenal dan memahami apa saja itu rangka tubuh manusia. Di depan sudah ada gambar rangka tubuh manusia. Pasti tadi semua begitu masuk ke kelas lihat gambar apa, karena ada tulisannya rangka tubuh manusia, tapi kan belum kita pahami. Nanti inilah yang akan kita pelajari. Yang pertama, kamu mengenal dan memahami. Yang kedua, kamu mampu menyebutkan macam-macam dari rangka tubuh manusia. Lalu, melalui nanti ada kegiatan kita membuat replika rangka tubuh manusia. Kamu mampu menyusun dan mampu mengidentifikasikan rangka-rangka tubuh manusia ini. Bisa? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, Ibu mau tanya. Sebab pada minggu sebelumnya sudah kita pelajari sedikit, tapi masih teorinya, materinya hanya pokok-pokok besarnya saja. Ya kan? Ya. Ada 3 pertanyaan yang akan Ibu tanyakan pada kalian. Siapa yang bisa menjawab? Silakan tunjuk tangan dan kasih tahu apa jawabannya. Siap? Oke, nomor 1. Apa itu rangka? Oke, Tere. Rangka adalah alat gerak tubuh manusia. Iya, rangka adalah alat gerak tubuh manusia. Ya, siap? Bagus. Tepuk tangan buat Tere. Soal yang nomor 2. Untuk apa tubuh kita memiliki rangka? Iya, Hesti. Untuk dapat bergerak dengan baik. Iya, untuk dapat bergerak dengan baik. Tepuk tangan buat Hesti. Ya, bagus. Satu lagi pertanyaannya, siapa yang bisa paling jawab ini? Soalnya ini pertanyaannya yang Ibu rasa kamu kalau menjawabnya berarti betul-betul hampir memahami dari materi yang akan kita pelajari. Bagaimana jika tubuh kita tidak memiliki rangka? Saya, Bu. Oke, Angel. Rangka dapat membantu tubuh kita untuk bergerak karena salah satu fungsi rangka, Bu, yaitu sebagai penopang tubuh kita. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Angel. Bagaimana jika tubuh kita tidak punya rangka? Tidak bisa bergerak. Sebab salah satu dari fungsi rangka adalah sebagai penopang tubuh. Materi itulah yang akan lebih kita perdalam pada hari ini. Oke, Ibu sudah siapkan materinya. Perhatikan ke depan semuanya. Sistem gerak manusia. Ya. Dah. Apa itu rangka atau tulang? Rangka adalah Salah satu alat gerak tubuh yang dibentuk oleh unsur kalsium dalam bentuk barang yang
pelajarannya ada dua, rangka aksial dan rangka apendikular. Ya, inilah jenis-jenis rangka. Rangka aksial itu ada 80 jenis tulang. Bagian-bagian dari rangka aksial itu apa saja? Tulang-tulang di bagian tengkorak atau tulang kepala. Hyoid yang ada di bagian leher, tulang rusuk, kemudian tulang belakang dan tulang telinga. Rangka apendikular. Apa saja yang termasuk ke dalam rangka apendikular? Beberapa tulang yang masuk ke dalam rangka apendikular yaitu tulang selangkah, tulang belikat, tulang atas, tulang panggul, tulang paha femur, dan tulang kaki. Ya. Sementara itu ada jenis juga tulang rangka apendik. Adalah tulang pendek, tulang panjang, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan. Iya. Nah, ini bagian-bagian dari rangka. Dan yang ini, gambar yang ini, nampak ini semua? Nampak. Ini dia bagiannya. Yang pertama adalah tulang tengkorak. Yang kedua tulang badan. Yang pertama tadi tulang tengkorak yang bagian ini. Paham ya? Oke. Kemudian tulang badan masuk ke dalam badan yang ini. Sudah? Lanjut. Tulang anggota badan. Bagiannya adalah lengan, kemudian alat gerak kaki, paha, dan kaki. Sudah? Oke. Nah, ini gambarnya. Sama ya? Sama gambar yang Ibu tempel dengan yang Ibu siapkan melalui laptop kita. Kemudian, nah ini bagian-bagiannya. Yang inilah bagian dari badan. Ada rusuk. Ini tengkorak. Santai sekali tengkoraknya ya. Ya kan? Nah, ini bagian kepala atau bagian tengkorak. Lanjut. Ini bagian keseluruhannya juga. Terus, nah ini bagian rangka apa ini? Rangka badan. Ini alat gerak badan. Iya. Ini juga alat gerak. Karena ini rangka apa ini? Tangan. Ini lengan. Ini bagian jari-jarinya. Habis. Tapi untuk supaya kamu lebih memahami pelajaran kita mengenai rangka tubuh manusia, kita akan saksikan video dari YouTube yang sudah Ibu siapkan. Kita perhatikan sama-sama videonya. Oke semua? Nah. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak, topik A.1 dengan materi rangka tubuh manusia. Pada pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan percakapan pada gambar berikut ini. Ian, kenapa dengan kakimu? Kakiku terkilir karena kurang hati-hati saat menaiki tangga. Kamu masih bisa berjalan? Bisa,
tapi agak sulit karena rasanya sakit saat dipakai untuk berjalan. Pernahkah kalian mencoba mengambil benda hanya menggunakan keempat jari tanpa ibu jari? Coba pikirkan bagaimana jika salah satu kaki kita tidak dapat digunakan untuk berjalan. Bisakah kita berjalan dengan baik tanpa terjatuh? Kita dapat melakukan berbagai aktivitas karena mempunyai rangka tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Mari kita pelajari pada video kita kali ini. Materi pada video kita kali ini, yang pertama rangka tubuh manusia dan fungsinya. Yang kedua, macam-macam rangka tubuh manusia. Dan yang ketiga, macam-macam tulang pada rangka. Kita mulai dari yang pertama, rangka tubuh manusia dan fungsinya. Organ gerak pada manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama alat gerak pasif, yaitu alat gerak yang tidak dapat bergerak sendiri. Alat gerak pasif pada manusia yaitu tulang atau rangka. Yang kedua alat gerak aktif, yaitu alat gerak yang dapat bergerak sendiri dan mampu menggerakkan alat gerak pasif. Alat gerak aktif pada manusia yaitu otot atau daging. Kedua alat gerak ini yaitu aktif dan pasif akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Rangka tubuh manusia dan fungsinya. Rangka merupakan susunan secara teratur dari tulang-tulang yang ada di tubuh manusia. Fungsi rangka pada manusia antara lain: 1. Memberi bentuk pada tubuh. 2. Menegakkan tubuh. 3. Melindungi organ tubuh penting. 4. Tempat melekatnya otot. Dan 5. Tempat pembentukan sel darah. Yang kedua, macam-macam rangka tubuh manusia. Bagian-bagian rangka manusia. Perhatikan rangka manusia di bawah ini. Rangka manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, ada rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua, ada rangka badan. Dan yang ketiga, ada rangka anggota gerak. Mari kita pelajari tiap kelompok rangka pada manusia. Rangka kepala atau tengkorak. Perhatikan gambar rangka kepala berikut ini. Pada rangka kepala tengkorak manusia terdapat beberapa tulang, antara lain ada tulang frontal, tulang mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang kepala belakang, dan tulang pelipis. Berikutnya rangka badan. Perhatikan rangka badan berikut ini. Di rangka manusia terdapat beberapa tulang, antara lain ada tulang leher, tulang belikat, tulang dada, tulang tajam pedang, tulang belakang, tulang pinggul, tulang kemaluan, tulang selangkah, tulang rusuk, dan tulang duduk. Selanjutnya, kita belajar lebih detail mengenai tulang belakang. Perhatikan gambar tulang belakang berikut ini. Pada tulang belakang terbagi menjadi beberapa ruas, antara lain tulang leher sebanyak 7 ruas, tulang punggung sebanyak 12 ruas, tulang pinggang sebanyak 5 ruas, tulang kelangkang sebanyak 5 ruas, dan tulang ekor sebanyak 4 ruas. Berikutnya, rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terbagi menjadi dua. Yang pertama, rangka tangan. Pada rangka tangan terdapat beberapa tulang, antara lain tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari-jari tangan, serta tulang pengunggil. Dan yang kedua, rangka kaki. Pada rangka kaki terdapat beberapa tulang, antara lain ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering,
tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, tulang betis, dan tulang telapak kaki. Kita lanjutkan yang ketiga, jenis-jenis tulang. Jenis-jenis tulang. Tulang dibagi berdasarkan bentuk tulangnya. Ada beberapa macam, antara lain tulang pipih, tulang pipa, tulang pendek, serta tulang tidak beraturan. Berikutnya, tulang juga dibagi berdasarkan zat penyusunnya, dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan adalah tulang yang elastis dan lentur, dan yang kedua, tulang keras adalah tulang yang keras dan kaku. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Oke, itu dia video pembelajaran kita pada hari ini. Sudah mengerti? Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Sudah? Sudah ada pertanyaan ini sama Ibu? Tidak, Bu. Baik, seperti janji kita di awal pembelajaran tadi, kita akan membuat sebuah replika rangka tubuh manusia. Minggu kemarin, pas di kita pembelajaran sebelumnya, juga sudah Ibu ingatkan bahwasanya kita akan buat kelompok. Buat rangka tubuh manusia itu kita buat secara berkelompok. Tapi kemarin kita tidak sempat bagi siapa yang jadi ketua dan apa nama kelompok kita. Masih Ibu bagi berdasarkan orang-orangnya saja, ya kan? Iya kan? Iya. Apa tadi Ibu bilang? Oh, siapa ketuanya? Coba kamu diskusikan masing-masing kelompok siapa yang akan jadi ketua dan apa nama kelompoknya. Nama kelompok Ibu ambil dari nama-nama bunga. Nah, coba kelompok ini mau apa nama kelompoknya dan siapa jadi ketua. Kelompok yang di sana juga siapa yang jadi ketua dan apa namanya. Dan kelompok ini juga siapa jadi ketua dan apa nama kelompoknya. Sudah? Sebentar ya kan kalau menentukan siapa jadi ketua dan siapa apa nama kelompok. Yang Ibu tanya duluan kira-kira ini apa nama kelompok dan siapa ketuanya? Ketuanya saya, Bu. Angel, bagus. Nama kelompoknya? Kelompok Melati. Kelompok Melati. Ya. Ini Saya, Bu. Teresia ketuanya. Bagus. Terus nama kelompoknya apa? Kelompok Mama. Kelompok Bunga Mawar. Ya, baik. Yang terakhir Saya jadi ketua, Bu. Anissa yang jadi ketua. Nama kelompoknya? Bunga Matahari. Udah. Nama kelompoknya berarti Bunga. Matahari. Baik, iya. Berarti ini kelompok Melati, Matahari dan Mawar. Baik. Sekarang Ibu akan bagi bahan-bahannya. Coba masing-masing ketua ke depan. Ambil bahannya yang ada di depan, yang udah Ibu siapkan. Ini, silakan ambil masing-masing bahannya. Diambil masing-masing bahannya, sudah. Oke. Baik. Sudah? Ya. Bahannya sudah ada di kelompoknya masing-masing. Sudah tahu cara mengerjakannya? Udah? Belum. Ada yang udah, mungkin dia sebagian lihat-lihat di internet atau nengok-nengok di buku. Tapi yang jelas memang belum ada Ibu kasih tahu bagaimana cara kerjanya. Bagaimana cara membuatnya, Bu? Kita akan lihat video juga dari YouTube. Perhatikan bagaimana cara nanti membuat replika rangka tubuh manusianya ya.
Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Faris and Sofi Diari. Ya, perhatikan Jangan lupa baik-baik. like, komen, Supaya share, dan nanti subscribe ya kita teman-teman. Terima Kita kasih. membuat Kali replika ini kita akan membuat manusianya. replika rangka manusia IPAS kelas 6 kurikulum merdeka. Perhatikan Matius. Sambil menyaksikan, ibu tanya
bekerja dengan kelompoknya masing-masing dan semuanya bekerja dengan baik, saling bekerja bersama ya. Ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang melubangi nanti. Ayo dikerjakan. Ada yang mau bertanya? Apa Bila? Apa nak? Iya, tetap digunting. Semua ada yang menggunting, ada yang menempel. Oh iya ya. Ikutin. Nanti ada tugas. Ini talinya. Oh ini. Ini tugasnya. Oke. Yang rapi guntingnya ya, ada apa? Amos. Ini milik. Oke. Nanti kalau kurang bilang ya. Yang rapi, menempelnya, Marcel. Setelah ini, setelah selesai nanti, setiap kelompok akan presentasi ke depan. Jadi siapkan sebaik mungkin dan serapi mungkin. Semua saling bekerja ya.
Tari udah? Habis itu lagi, Bu. Iya, bagus. Yang siapa yang udah siap duluan boleh apa ke depan? Tunjuk tangan kalau sudah siap ketuanya supaya presentasi ke depan. Boleh kelompok mana aja duluan. Oke, sudah? Sudah ada yang bisa ke depan? Sudah? Iya. Siapa yang mau tampil ke depan duluan? Kelompok kami, Bu. Oke, bagus. Kelompok Mawar. Ayo Tere. Ada apa lagi? Ayo, selanjutnya biar bergilir. Enggak, bertiga semua kelompok nanti disebutkan. Sebutkan nama kelompoknya. Ketuanya siapa? Ayo, sebagian yang sudah selesai, perhatikan temannya di depan. Oke. Kelompok yang lain menyimak ya. Baik, mulai. Teman-teman kami dari kelompok Mawar mau mempresentasikan hasil kerja kami. Iya. Ini bagian tengkorak atau kepala, Bagus. dan ini bagian badan. Iya. Ini bagian gerak manusia. Iya. Siapa ketuanya? Saya, Bu. Anggotanya siapa namanya? Nah, ketuanya dari saya, Bu. Oke. Anggota. Anggotanya Titi, Bila, dan Marcel. Iya, tepuk tangan buat kelompok Mawar. Sudah keluar mempresentasikan hasil kerjanya. Masih ada sedikit takut-takutnya, nggak apa-apa. Tapi sudah baik dan sudah bagus kan? Kita kasih apa? Wow, keren. Bagus, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok Mawar. Ya, silakan duduk. Lanjut kelompok mana yang belum ini? Yang mana? Siapa mau duluan? Matahari apakah melati? Matahari. Boleh, silakan ke depan. Oke, mulai ini. Kami dari kelompok Bunga Matahari ingin mempresentasikan tengkorak manusia. Ini lengan dan kaki alat gerak manusia, dan badan untuk menggerak-gerakkan yang lain. Bagus. Lalu, Kepala termasuk tengkorak ayo jangan takut. manusia. Ya. Sudah? Ketua kelompok Mawar. Siapa namanya? Anissa Novelia. Anissa Novelia. Dengan anggota. Matius Peris PS. Oke, tepuk tangan buat teman kita kelompok Matahari. Kita kasih apa? Wow, keren. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, silakan duduk. Baik, kelompok berikutnya dan
kami dari kelompok melati ingin menyampaikan hasil presentasi kami. Iya, hai katanya tadi kan. Dijawablah. Hai semuanya. Halo. Ya, bagus. Ini adalah bagian kepala atau tengkorak dan ini adalah bagian badan. Kaki dan lengan masuk di bagian pergerakan tubuh. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan buat kelompok melati. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah? Nama anggota? Amos, Dani, dan Leoni. Ketua? Angel. Oke, baik. Kita kasih apa? Wow, keren. Iya, tepuk tangan buat kita semua. Baik, semua berarti sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik ya, bagus semua kan B berarti. Bagus. Tadi ada apa, Amos? Nah, nanti itu akan kita tempelkan di mading kita yang di luar. Ya? Nah, oke. Sebelumnya tepuk tangan buat kita semua karena sudah berhasil membuat perangkat buku matematik. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya mengenai tugas kelompok yang sudah kita kerjakan? Semua sudah paham ya? Oke, tadi kan mungkin kamu sudah lelah karena buru-buru mau mengerjakan produk.
sendiri, tugas masing-masing, tugas pribadi, sama semua itu artinya. Sudah? Nah, kamu kerjakan sendiri-sendiri tugasnya ini. Bagaimana cara kerjanya, Bu? Kamu isilah namanya ini berdasarkan nama yang dibawa. Kamu cari, ini apa namanya ya? Cari di sini. Bisa? Bisa ya. Ya, oke. Langsung jangan lupa tulis namanya ya di atas. Oke. Ini ada? Oh, ini. Pakai pulpen lah memang. Siapa yang belum? Masih belum. Udah? Mati sudah.
Anissa udah? Siapa lagi yang belum? Udah? Pipi, kita tunggu Pipi. Pipi belum selesai. Udah? Ayo coba masing-masing ketua kelompok yang tadi pas di tugas kelompok kumpul ke depan. Bawa punya kawannya. Semua ini baik, semua sudah mengerjakan tugas LKPD di videonya ya. Sedikit Ibu tanya, sudah mengerti semua tadi? Sudah. Mengenai manusia? Sudah. Ya, kalau begitu coba Ibu tanya apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, Tere. Tulang adalah darah tubuh manusia Ya. yang terdiri atas kepala atau tengkorak dan bagian-bagian badan dan juga alat gerak tubuh manusia. Oke, bagus, tepuk tangan. Ucapan mantap yang sudah diucapkan oleh Tere. Bahwasanya rangka tubuh manusia adalah terdiri dari tulang sebagai alat gerak tubuh kita sebagai manusia. Ya. Lagi ada yang mau memberikan refleksi atau hasil yang sudah kamu ketahui tentang yang sudah kita pelajari hari ini? Coba Angel, apa yang sudah kamu ketahui tentang pelajaran kita hari ini? Tentang rangka tubuh manusia. Berdiri Angel, silakan. Tentang rangka tubuh manusia, tulang dan rahang-rahang. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Angel. Baik. Satu lagi. Ada lagi yang mau menyampaikan apa yang sudah kamu ketahui tentang pelajaran kita hari ini? Dari kelompok tadi, Matahari, boleh Anissa, silakan. Tentang berbagai macam-macam tulang dan rangka. Iya, baca macam tulang dan rangka. Iya, mengenai Ibu tanya mengenai fungsi-fungsinya. Sudah tahu semua ya? Yang pertama tadi apa? Sebagai alat gerak. Yang kedua sebagai penopang tubuh. Yang ketiga, ada lagi yang ingat sebagai apa saja? Tempat menyimpan lemak dan mineral. Lagi, ada lagi tadi sebagai penghasil sel-sel darah merah. Bagus sekali Dani. Tepuk tangan buat Dani. Ada lagi? Satu lagi? Apa lagi? Coba diingat-ingat. Sudah? Sebagai alat gerak. Iya, itulah fungsi utamanya. Tadi kan sebagai penopang. Kemudian menyimpan lemak dan mineral. Tempat penghasil sel-sel darah merah, sel-sel darah, penghasil tulang sumsum. Kemudian yang terakhir adalah sebagai alat gerak. Oke. Untuk karena hari ini sudah bagus semua, kita sudah bisa buat replika, kamu juga sudah mengerjakan LKPD. Jawabannya sekilas Ibu perhatikan tadi 2-3 orang jawabannya benar. Bagus, tepuk tangan buat kita semua. Seperti yang di awal Ibu bilang, bagaimana tubuh kita bergerak, bagian dari pelajaran itu ada nanti mulai dari rangka, otot, dan sendi. Hari ini kita fokus mengenai rangka. Minggu berikutnya kita akan fokus
dimulai dari rangka, otot, dan sendi. Hari ini sudah bagus sekali kalian sudah mengerti mengenai rangka tubuh manusia. Jadi Ibu kasih sekali lagi apresiasi yang paling baik untuk kalian semua karena sudah melaksanakan tugas kelompok dan tugas individunya dengan baik. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Jadi untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, baiknya coba kita lakukan sedikit ice breaking sekali lagi. Bisa? Bisa. Apa yang ice breaking tentang apa kita bikin? Coba ada yang kasih ide. Tadi tepuk semangat sudah, profil Pancasila sudah. Terus apa? Ayo kawan berjalan dalam lingkaran sudah. Satu lagi supaya kita tidak terlalu penat dalam pelajaran kita hari ini. Apa Tere? Coba kasih usul. Let's breaking. Apa yang akan kita kerjakan? Yang mau kita bikin? Oke. Apa? Ada burung. Terbang. Oke, boleh. Bisa semuanya? Bisa berdiri? Bisa. Biar semangat. Karena sudah berhasil kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita ice breaking menyemangati atau merefresh sedikit otak kita. Bisa? Oke, mulai. 1, 2, 3, ya. Ada burung terbang, burung di atas ranting, ranting di atas dahan, dahan di atas pohon, pohon di atas tanah, tanah di atas rumput, rumput hijau keliling, ling. Udah. Oke, bagus. Tepuk tangan. Satu lagi. Satu lagi ice breaking-nya. Tepuk. Semangat. Tepuk. Iya. Tepuk tiet-tiet. Oke. Suka kan ya ini tepuk tiet. 1, 2, 3. Tepuk tiet-tiet. Tiet, tiet. Tiet, tiet. Ciluk, wah. Lagi, sekali lagi. Tepuk tiet-tiet. Tiet, tiet. Tiet, tiet. Ciluk, wah. Oke, silakan dulu semuanya. Baik. Karena pembelajaran kita sudah selesai hari ini, sebaiknya kita berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Untuk supaya mendapatkan keberkahan dari ilmu, dari materi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Dan semoga kamu mampu menerapkannya di kehidupan kamu nanti. Maksudnya apa Bu menerapkannya? Contohnya seperti ini. Ada yang bertanya, kamu sudah belajar, udah kelas 6 ini kan katanya. Iya. Coba Ibu bikin contohnya, misalnya ada tetanggamu. Kamu panggilnya misalnya Bolang. Coba Bolang tanya dulu sama kamu, ini apa namanya? Katanya gitu. Ini namanya tulang tengkorak. Jadi kamu sudah pandai. Karena ilmu atau pelajaran yang sudah kamu dapat hari ini berkah, jadi nempel. Kamu ingat seumur hidup dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Iya, ditanya, ini coba ini apa namanya? Tulang apa namanya? Nah, tulang yang ada di sini apa namanya? Sudah? Oke. Jadi untuk mendapat keberkahan kita pada pelajaran kita hari ini, kita sebaiknya berdoa.
doa kita untuk hari ini, penutup pelajaran kita hari ini? Saya Oke, Anissa, silakan ke depan. Berdoa kita ya, Dani, Amos. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabi ajmain. Ya Allah, kami sebentar lagi mau pulang dan beristirahat di rumah. Kiranya Engkau menyelamatkan kami di perjalanan sampai tujuan kami. Cuma itu doa kami kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Tepuk semangat untuk kita semua.